cukup shock lah. Kenapa? Karena jauh dari mana-mana tentunya. Untungnya di sana banyak teman-teman yang memang pendatang semua dan mencoba membesarkan hati walaupun kita di daerah, tapi kita nggak berarti tersingkirkan, tapi tetap kita bisa berjuang bersama di sini. Setiap cobaan itu pasti ada kemudahannya. Yeah. Jadi jangan takut karena pemimpin-pemimpin yang hebat itu tidak lahir dari tempat yang lembek, tidak lahir dari tempat yang pasti lahir, tapi bukan berarti pemimpin yang hebat tidak Iya. pernah lahir dari tempat yang lembek. Salah. Sekali-sekali kayak lu yang buka. Ya udah, salamnya bareng. Hai sobat Adiaksa. Salam dulu. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Adiaksa, kembali hadir program DUDM Orasi, obrolan ringan tapi berisi seperti Momo yang ada di sebelah saya. Isinya udah berkurang. Dia udah diet mati-matian untuk mengurangi perut yang buncit. Demi sobat Adiaksa. Demi sobat Adiaksa biar good looking. Amin. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang kalau saya jujur harus saya akui bahwa mereka berdua itu hebat. Baik perjuangan hidupnya, semangatnya, dan hasil kerjanya. Ya minimal mengingatkan aku masa muda lah. Enggak. Gue juga ngalamin bang. Ya ngalamin, iya, tapi bang. lu kan Sekolah. rankingnya 250 dari 150. Ya, kalau ngomongin ranking saya mundur lah. Sobat, kemarin hari apa ya? Hari Rabu ya? Hari Rabu tanggal Hari Rabu 14. tanggal 14 Jaksa Agung melantik 468 jaksa baru. Dan kebetulan hari ini hadir 2 terbaik lulusannya. Ya. Yaitu Penerima Adi Adiaksa dan ya. peringkat 2. Nah, mewakili yang hebat ini ada keterwakilan teman-teman dari Timor loh. Cakep. Dan ini menjadi catatan sejarah buat kejaksaan gitu. Ya udah, biar mereka Iya. sendirilah yang kita kulik. Hai Agra Dan siapa? Maria Grace. Selamat datang. Terima kasih Bapak. Kamu tadi nginep di mana? Kalau saya masih di Badikat Pak. Kalau Agra? Sama, masih di Badiklat juga. Badan Diklat ya. Jadi teman-teman kalian sudah pulang? Kalian masih? Kami tetap setia menunggu. diundang DUDM. Harus tanggung jawab. Aku udah siapin tiket. Oh, akomodasinya. Udah tak siapin tiket Alhamdulillah. dari Itu ya, Diklat ke tiket sini. MRT. Dari Badan Diklat ke sini. Aduh. Agra. Tadi dulu ucapin selamat buat Agra selaku penerima Adiaksa. Adiaksa. Iya. Selaku ya. Adiaksa. Dan Maria Grace Siap. peringkat Terima kasih, kedua. Sukses buat kalian. Bangga saya. Bangga lo banget. Dan Saya Agra ganteng banget ya. dulu zaman kita nggak ada ya, cuma ranking 1 sampai 10 tidak ada penerimaan Agra. Belum ada penobatan Adiaksa. Dan Kalau aku juga makanya aku nggak cari ranking waktu itu karena memang aku merasa kok nggak ada penobatan Adiaksa jadi itu sobat Adiaksa tuh ngeles udah biasa. Kalau udah 2M ngeles udahlah jagonya mereka. Mereka Mas Dedi maksudnya. Nah, ini kita bicara Agra dulu nih. Gra, Siap. apa yang kamu rasakan setelah kamu dinyatakan nomor 1? Tentunya sangat bersyukur, perjalanan panjang 4 bulan nggak berakhir sia-sia, dan alhamdulillahnya diberikan kepercayaan oleh Kabandiklat, oleh penyelenggara Diklat ini menjadi salah satu lulusan terbaik dari yang terbaik, mendapat predikat Adi Adiaksa. Kamu ikut sentra Diklat di mana? Kebetulan dari Aceh, jadi kita disentrakan di Aceh. Ya. Ini ujung barat. Iya, ujung barat ini. Luar biasa. Berarti benar-benar istilahnya itu objektif banget lah ya. Objektif, nggak ada yang ini. Sentra dari Dan kalau ujung nggak salah barat. di akhir Diklat itu ada wawancara kan dari
untuk seleksi itu ada wawancara dari para jam ya? Betul. Siapa saja yang waktu itu seleksi? Pada saat itu seluruh jam datang. Jadi kita dibagi jadi 2 tim. Dari 2 tim, 24 orang itu dibagi menjadi 2 tim. Satu tim itu 6 orang jam itu kita seleksi dengan mereka. Jadi satu pemaparan, lalu langsung ada panel 6 orang, kita tanya jawab langsung dengan mereka. Waktu itu ada pertanyaan yang paling susah dijawab nggak dari para jam? Tentunya ada. Pada saat itu Pak Kaban yang tanya dengan saya. Apa pertanyaannya? Wah, ini pertanyaannya, dia sebutkan salah satu instansi tentang salah satu instansi mengenai perampasan aset yang ada di luar, yang tentunya saya belum pernah tahu itu apa. Terus jadi momennya jadi bukan ngetes, tapi saya lebih diajari pada saat itu sama Pak Kaban. Terima kasih banyak. Ya, menjadi lebih banyak wawasan pada saat itu. Apa pertanyaannya beliau? Pertanyaannya, ada satu instansi yang ada di luar negeri itu yang mendukung proses adanya perampasan aset ini. Kamu tahu nggak instansi ini apa? Aduh, apa nih ya Pak? Izin Pak. Yang ditanya luar negeri lagi ya. Di luar negeri, pengetahuannya luas sekali. Saat itu. Yang jelas kita juga kayaknya nggak tahu nih. Iya. Tadi kenapa nggak minta bocoran dulu ya? Biar kita hari ini memang sengaja ngundang mereka berdua, sebenarnya lebih banyak ke sisi humanisnya lah. Ya. Kita nggak bicara lagi tentang teori di mereka berdua. Tidak. Kan? Betul. Jadi minimal kan mereka juga berbagi pengalaman. Selain dia penerima adiaksa itu kan, yang paling penting itu adalah dilantik menjadi jaksa. Oh iya, pelantikan itu luar biasa dirasakan. Nah, yang peringkat 2 ini. Peringkat 2 nih. Seorang bidadari. Ini sobat, ini ada keterwakilan kecantikan orang Timor yang hadir di podcast 2DM loh. Maria Nah, Grace. inilah kalau mau tanya cantiknya orang Indonesia itu banyak kriteria. Ya. Dari ujung Aceh sampai Merauke. Dan kebetulan Agra dari sentra diklat ujung Aceh, barat, Timor. Maria dari ujung Timur, Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Tepatnya Kejaksaan Negeri mana ya? Agra tadi belum jelasin loh. Iya. Kamu dari Kejaksaan Negeri Dari mana? Kejaksaan Negeri Nagan Raya. Nagan Raya Aceh. Aceh. Kalau Grace Kejaksaan Negeri ND, tempat pengasingan Bung Karno. Tempat bersejarah. Nanti kita bikin film dokumenter kita ke sana. Kamu pingin Saya dedikasi pengen di sana? Dedikasi PNG. Ya. Di podcast nggak boleh cerita. Ya terus nanti kita akan cerita itu, cerita tentang Siap. kalian di mana, di tempat penugasan pertama. Jadi Maria, kamu kan juara 2 nih. Siap, betul. Kemarin juga dilakukan wawancara ya sama para jam. Iya, sama kebetulan saya sama Agra satu kelompok. Jadi kita diuji sama Pak Kaban sama beberapa jam. Sama juga ditanya, saya waktu itu satu orang menanyakan 3 pertanyaan. Jadi ada 6 orang, ada 18 pertanyaan. Oke. Gitu. Ada nggak pertanyaan yang paling susah kamu jawab? Hampir semua, sebagian besarnya susah. Susah. Cuman tetap usaha untuk menjawab. Iya, Tetap gitu. berusaha pokoknya. Betul. Yang penting yakin. Betul. Itu strategi komunikasi yang Saya bagus. demen itu. Saya pun kalau ditanya itu, paling pertanyaan terberat waktu saya seleksi itu, pertanyaannya kan bahasa Inggris. Karena jujur waktu bahasa Inggris gua kan sering bolos itu. Waktu SMA dulu. Jadi agak tahu pintar. Saya tahu kok Anda nakal. Jadi pada saat gua nyanyi lagu bahasa Inggris aja biar dianggap ngerti Iya, biar bahasa dianggap Inggris. Ini kalian tuh kan penugasan pertama di Nagan Raya, terus kamu di ND. Kalau Maria pastinya sih santai aja tuh, karena dia juga asli NTT itu. Tapi kalau kamu kan orang yang besar di Lampung ya kalau nggak salah, tiba-tiba harus dikirim ke Aceh. Suasana kebatinanmu waktu itu gimana? Baik, bukan hanya besar di Aceh, tapi sempat kuliah di Jakarta dan lama di Jakarta, kemudian dikirim ke Aceh. Yang ekspektasi kita harusnya kerja di tempat yang banyak gedung tingginya, sampai sana yang tinggi cuma pohon, Pak. Cuma pohon-pohon sampai ke sana. Jadi perjalanan dari Banda Aceh itu sekitar 6-7 jam naik travel, yang jalannya gunung, ada 3-4 gunung yang kita lewati, sampai ke satuan kerja di Kejaksaan Negeri Nagan Raya itu kita lewati perkebunan sawit. Jadi kita nggak tahu kalau di tengah-tengah situ ada komplek perkantoran, karena kita lihat
kok ini sawit semua. Jadi kantornya di tengah tengah-tengah perkebunan sawit. Jadi dari pusat perkantoran itu untuk kita cari makan itu jaraknya 8 km dulu. Jadi kalau kita mau makan kita 88 km dulu baru cari makan. Pulang makan lapar lagi. Betul sekali. Terus apa yang kamu rasain setelah kamu lapor gitu kan, lihat situasi kantornya seperti itu? Lapor memang awal mungkin situasi cukup shock lah. Kenapa? Karena jauh dari mana-mana tentunya. Untungnya di sana banyak teman-teman yang memang pendatang semua dan mencoba membesarkan hati walaupun kita di daerah, tapi kita nggak berarti tersingkirkan, tapi tetap kita bisa berjuang bersama di sini. Terus adaptasimu berapa hari, berapa minggu? Adaptasi, alhamdulillah pada saat itu saya cepat dipanggil untuk latsar pada saat itu, jadi nggak kaget-kaget banget badan. Ya karena sempat ke Jakarta lagi. Nah itu proses adaptasi memang. Tapi penyesuaian itu mungkin 6 bulan sampai 1 tahun lah pada saat itu untuk bisa menyesuaikan diri dengan keadaan di sana kan. Apalagi kulturnya beda di Aceh. Biasa kita di Lampung, kemudian Jakarta, terus masuk ke lingkungan yang benar-benar baru untuk saya gitu. Itu sih sebenarnya pada saat itu. Nah terus secara kejiwaan ya berpengaruh nggak sih itu, kamu kan jauh dari keluarga itu? Untungnya kamu kayaknya struggle deh. Iya makanya dia penerima Adiaksa. Ya untuk terkait merantau mungkin karena memang sudah terbiasa dari kecil Pak. Jadi kita kalau saya pribadi dari kecil sudah memang dibiasakan untuk merantau. Kalau terkait merantau mungkin bukan masalah, tapi karena ini lingkungan yang belum pernah kita alami, terus masuk kejaksaan baru penempatan pertama, lingkungan bermasyarakat pun tipe orang beda-beda. Terlebih kan kultur di Aceh mungkin sangat jauh berbeda dengan kita di Lampung apalagi di Jakarta. Mungkin itu sih yang harus banyak penyesuaian pada saat itu. Dan alhamdulillahnya bisa saya lewati sampai dengan sekarang. Kan belajar Bang. Kan kalau sudah di Jaksa dia penempatan di mana saja dan siap seluruh Indonesia. Sobat, ini episode yang sangat bermanfaat buat kalian para pejuang CPNS juga, memberikan gambaran bagaimana sih sosok jadi jaksa itu gitu. Dan kita kulik juga dia apakah dari emang kan isunya kalau jadi jaksa itu kita harus punya keluarga jaksa. Nggak ada. Kita harus tanya nanti ke mereka ini. Emang kalian berdua dari keluarga jaksa? Bukan. Kalau Maria apa? Bapak Ibu, Bapak swasta, Ibu PNS Pemda biasa. Oh biasa. Enggak, swastanya apa? Punya perusahaan sawit atau? Oh tidak Pak, cuman koperasi biasa Pak. Oh koperasi. Oh kayak mertua saya. UMKM. Koperasi simpan pinjam kan? Iya biasanya. betul. Kalau saya itu orang tua dua-dua PNS tapi bukan di kejaksaan, di Kementerian Agama, dua-duanya di Kementerian Agama. Masya Allah. Jadi ini sama doa-doanya. Betul. Siap. Ya tentunya ini. Kamu kaget nggak tentang budaya kerja gitu kan? Biasanya kan Bapak Ibu karena di Kanwil Agama ya, Ibu di KUA kan kalau salah ya, di KUA. Pasti kan budaya sehari-hari, kebiasaan orang tua kan selalu menekankan jangan pernah digalin sholat pasti semacam itu kan gitu. Sedangkan di kejaksaan kamu tahu sendiri dalam keseharian juga tugas itu lebih banyak tantangan gitu kan. Dan jam kerja bisa 24 jam. Beda dengan PNS yang lain gitu loh. Ada pengaruh nggak sih bekal dari orang tua untuk kamu menghadapi kendala-kendala ke depan tadi, kira-kira kamu punya kesiapan mental untuk itu enggak? Nah, untuk itu mungkin itu yang perlu saya syukuri sampai dengan sekarang, karena agama itu memang sudah diterapkan sedari kecil. Jadi tidak bisa dipungkiri sampai dengan sekarang itu cuma agama yang bisa jadi benteng untuk kita semua. Atas dasar itu juga jadi kita di lingkungan yang mayoritas muslim di sana nggak terlalu kaget, dan seluruh kebudayaan di sana memang bernuansakan muslim dan keislaman keislaman. Jadi nggak terlalu kaget untuk masalah yang itu. Dan nuansa pekerjaan yang dibangun oleh orang tua di rumah itu memang nuansa-nuansa PNS yang selalu
bekerja dengan berdasarkan aturan dan lain sebagainya. Mungkin perbedaannya yang seperti sudah disebutkan tadi, bahwa pekerjaan kita di kejaksaan ini kan harus selalu standby kapanpun kan, kapanpun, dimanapun. Kalau belum selesai berkas kita teliti, nggak boleh pulang dulu. Dan karena tinggal di mes juga, jadi kapanpun ditelepon pimpinan mau datang mau apa, kita harus selalu standby. Dan itu coba saya lakukan selama ini dan alhamdulillah berhasil. Nah, Maria, Siap, Pak. Panggil Grace aja lah. Grace. Biar cepet. Iya. Dia selalu Grace. Siap, betul, Grace. Grace, Siap, Pak. kalau di ND perkara terbanyak apa ya di sana ya? ND itu cabul kosa, Pak, kita biasa bilang. Pencabulan, pemerkosaan sama 351. Penganiayaan. Oh iya. Iya, sana paling banyak ya. Iya, paling banyak. Paling Itu. banyak. Iya, sosial berarti ya. Iya, Bukan memang. berarti yang Iya. berat. Memang sana banyak sih. Kadang banyak penganiayaan juga ya, Iya, banyak ya. penganiayaan. 351. Soalnya kan kalau di ini saya menjelaskan budaya NTT ya. Kalau Iya. NTT itu kan biasanya ada minuman kerasnya itu kan termasuk adat kan, Pak. Iya. Oh, Jadi adat memang ya. iya namanya ada minuman keras itu adat. Jadi biasanya itu tindak pidana di sana itu pasti pencetusnya itu karena ada Pemicunya konsumsinya, lah. Ya, pemicunya itu pemicunya. pasti sebelumnya itu mereka sempat mengkonsumsi minuman beralkohol Iya. gitu. Oke. Jadi terjadilah Mm. tindak pidana. Nah itu kan ibunya PNS Pemda, dia dikejari. Di bidang apa dulu? Saya di 6 bulan di Pitsus, terus setelahnya sampai sebelum berangkat PPJ di Intel. Kan Intel tuh keliling-keliling penyuluhan dan penerangan Iya, segala macam. Terus jam kerja ibu gimana? Wah, saya biasanya pergi pagi, pulang tengah malam, Pak. Jadi kan Gitu. kalau misalnya ke jalan-jalan itu kan jauh, Pak. Biasa kita penyuluhan hukum itu 3 jam lah dari ND, Betul. 4 jam dari ND. Jadi kita janjian sama kepala desanya jam 8 pagi misalnya, karena mau ke anak-anak sekolah setengah 9 gitu. Nah itu kita jalannya itu masih gelap, Pak. Habis subuh langsung bergegas jalan, terus nanti sampai sana kita beberapa sekolah lah kita jangkau, Yeah. karena kebetulan pada saat masih di desa itu. Terus habis asar pulang, jadi masuknya itu kadang sampai jam 7 malam, jam 8 malam. Kadang juga pernah sampai jam 10 malam gitu. Tuh. Memang perjuangannya luar biasa loh. Dan kamu makan, tapi untungnya mereka ini kan dapat kemudahan untuk memilih nih, Mu. Ya. Nah ini jadi hal yang perlu jadi perhatian buat kalian berdua loh. Sobat, jujur saja, teman-teman yang biasanya penugasan di luar daerah yang jauh-jauh gitu kan, mudah-mudahan nggak kaget ditempatkan di ibu kota atau di kota-kota besar. Ya. Nah kalian berdua ini milih di mana sih? Aku kebetulan dibolehkan milih karena milih, jadi kemarin ambil Tangerang Selatan. Tangerang Selatan ya. Kejari Tangerang Kalau- Selatan. Kejari Gresik, Bapak. Gresik, Jawa Timur. ya, Jadi tetap yang saya saya senang mereka itu tetap jauh dari rumah yang emang Iya, mereka iya. punya jiwa petualang ya. betul, dia nggak milih deket-deket di Nggak Lampung deket-deket ya. orang tua. Grace juga nggak milih di Dekat Kupang. bapak ibunya, emang Wonder Woman ini luar biasa. Usia kalian tuh berapa sih? Kalau Agra berapa? Sekarang 25 tahun. Ambang minimum jadi Iya, jaksa. jadi jaksa. Keren. Kalau Tapi- Grace 25 tahun juga sama. luar. Enggak, tapi setelah Udah ada salut. Ini tuh udah ambang dia mau bang. Udahlah, nggak usah kebandingin saya ya. Awas, diam. Enggak diam Stop. saya, diam. Enggak, Bu, tapi ini kan beliau umur 25 nih. Undang-undang kita yang baru nanti 23. 23. Iya, 23. Tapi kan turun juga maksimalnya, cuma 30. Dulu 35. Iya. Terus gimana orang tuamu setelah kalian dilantik dan dapat Iya. hadiah-hadiah? Itu aja saya tuh penasaran Satu dulu gimana. nih. Mereka datang nggak? Alhamdulillah kemarin waktu pelantikan memang tidak diperkenankan untuk datang, jadi Oke, karena kita benar COVID ya. karena COVID, jadi saya kirim link YouTube karena alhamdulillah live, semua keluarga nonton. Dan ketika diumumkan menjadi yang nomor 1, belum pernah ada sebelumnya, anaknya pertama kali jadi jaksa satu-satunya ini dan langsung nomor 1, tentunya wah luar biasa banget rasanya. Dan orang tua mungkin ketika melihat ekspresi mungkin sedang nangis-nangisnya itu. Enggak, Siap. kira-kira ada nonton live konser kali ya? Enggak. Rame enggak? Nonton bareng gitu. bareng. Nobar kali ya? Iya. Nobar. Keluarga yang di Lampung mungkin nonton bareng, tapi kebetulan orang tua lagi di Jakarta pada saat itu. Setelah
pelantikan bisa datang dan temu langsung, masih berkaca-kaca mata merah. Iya. Kalau Grace gimana? Mirip-mirip ya. Cuman Mirip-mirip. kalau saya orang tua memang tidak bisa datang karena kan mengingat jauh terus ya. juga dibilang nggak bisa masuk, jadi kita pertimbangannya nggak datang. Waktu itu rame nonton karena Nonton memang di keluarga bareng, itu iya. baru saya yang masuk di kejaksaan Luar ini. Jadi biasa. memang Kalau sekeluarga berapa sih kamu? saudara Saudara? satu, jadi berdua. Satu Cuman berdua. Jadi nonton, dilihat itu nangis semua. Ada yang nangis, ada yang teriak-teriak. Maksudnya tidak menyangka karena kan Pak, karena pertama saya baru Ada yang ketawa nggak? Ketawa seneng tentunya Iya, kan. benar, gitu. Enggak, biasanya kalau ada orang yang berhasil itu kan ada yang ketawa juga dong. Iya. Asik, yes. Iya, ketawa seneng. Iya, makanya itu. Iya. Nangis pun nangis haru. Iya. Kita Terus- juga berdua kamu pengen anakmu jadi jaksa juga kan? Oh, iya dong. Ya makanya harus Insya ada yang Allah. meneruskan cita-cita Meneruskan. kita Ya, kan. terus 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 cerita lagi. akhirnya selesai pelantikan, ditelepon, di video call itu nangis, terus diucapkan terima kasih katanya. Terus saya bilang saya yang terima kasih lah, ini karena berkat bukan hanya kerja keras tapi doa orang tua. Betul. Juga sampai saya bisa sampai ada di betul, sini betul, hari betul, ini. betul. Luar Grace biasa ya. sama Agra. Coba kamu merenungi lagi nih tentang sejarah panjang hidupmu itu. Hal apa sih yang paling berkesan atau paling kau gini yang paling susah dari hidupmu itu apa sih itu sehingga bisa seperti sekarang gitu? Kalau Grace. Agra dulu. Tar dulu, kalian lulus kuliah mana, Agra? Aku lulusan dari Universitas Indonesia. Ini pasti jangan-jangan anak buahnya Pak Narendra ini. Jangan-jangan dosen pembimbingnya Pak Narendra ini. Karocana. Karena Jadi dosen plus inspirasi. biasanya kalau itu semuanya jebolannya beliau bimbingannya. Coba Agra gimana? Siap, betul. Lah kan Benar, berarti idenya dari sana. aduh. Kalau hebat, Grace? hebat, Bang. Saya Universitas Maranatha Bandung. Itu tuh cuma deket rumahku, hanya 11 lewat. Iya. Grace, bukannya Maranatha itu jurusan hukumnya baru ya itu ya? Iya betul Pak. Jadi universitasnya emang udah lama, tapi fakultas hukumnya itu baru berdiri di tahun 2009. Oke. Terus saya masuk di tahun 2014. Oke. Jadi memang benar-benar cetakan jaksa dari universitas saya itu di fakultas hukum itu baru saya satu-satunya saat itu. Maranatha. Kalian ekonom bagus, dokter keren-keren. Sekarang tambah jaksa satu. Pertama. Enggak dipasang enggak fotomu di universitas? Harusnya dipasang Iya. dong. Iya. Ya, toh. Udah diundang sih Pak. Disuruh. Udah diundang ya? Iya Pak. Luar Ya, biasa. diajak keren. Keren-keren. Terima kasih Maranatha. Iya. Terima kasih juga UI dan terima kasih Pak Narendra menghasilkan kader-kader Ya, muda yang keren. benar. Ya, Jaksa-jaksa nanti sesuai amanat pimpinan yang pintar-pintar dan Ya, berintegritas. tapi ada keterwakilan universitas lain sih Ya. Mu, dari 1 sampai Banyak. sampai berapa? 25 ya? 24. 24 ya. Ada dari UI, ada Erlangga, ada UGM, ada Unpad, semuanya Unpad, ada banyak. keterwakilan. Ya. Dan hebatnya yang nomor 2 memang dari swasta. Dari Itu swasta. swasta. Iya Kebetulan, swasta Pak. kebetulan. Swasta. Makanya bukan jaminan bahwa teman-temannya di negeri atau gini, bukan jaminan teman-teman yang dari universitas swasta itu tidak dapat berkiprah menjadi yang terbaik. Punya gitu. kesempatan yang Punya sama. kesempatan yang sama lah gitu kan. Nah, sekarang kita ngomongin tentang ini nih. Tadi kan belum cerita kan kamu susah hidup kalian seperti apa? Coba Grace coba ceritain deh. Apa hal yang menjadi catatan hidup pentingmu itu? Mungkin pada saat daftar kejaksaan ya Pak. Daftar kejaksaan karena kan waktu itu kalau misalnya seperti mungkin Agra sama teman-teman yang lain itu mereka punya komunitas, punya senior bisa bertanya gitu. Kalau saya waktu itu cuman punya mimpi mau jadi jaksa, cuman karena ngelihat dulu kan namanya sekolah di desa ya Pak. Terus Sekolah di desa, terus ngelihat ada kok orang seragaman jaksa, keren banget gitu kan ngelihatnya. Terus akhirnya saya tanya waktu itu, ini apa ya, polisi tapi bukan gitu kan. Akhirnya waktu itu saya lihat, oh ternyata ini jaksa. Terinspirasi lah saya saat itu. Terus akhirnya saya masuk Universitas Maranatha, Fakultas Hukum. Saya kan nggak tahu ya Pak dari daerah nih, nggak tahu kalau misalnya ini Universitas Hukum yang baru. Nah pada saat itu banyak sekali memang dari teman-teman, dari keluarga yang bilang, oh nggak bisa masuk kejaksaan, nggak bisa katanya gitu, nggak bisa karena kamu hukum bisnis dan investasi pada saat itu. Cuman memang titelnya tetap sarjana hukum. Cuman saya waktu itu berpikirnya gini, selagi saya belum coba,
Selagi saya belum coba kan saya belum tahu kebenarannya. Jadi kan yang di luar itu tuh cuma isu gitu kayak oh di kejaksaan itu harus gini, harus gini, harus gini. Tapi waktu itu saya sendiri mencoba yakin daftar waktu itu tahun 2017 selesai kuliah, mencoba daftar terus cuman lihat di internet. Waktu itu kan 2017 udah CAT ya, udah bukan sistem-sistem seperti dulu. Terus akhirnya udah saya coba tes. Ternyata memang kejaksaan itu tidak seperti yang orang lain bicarakan gitu. Di luaran sana itu ternyata cuma isu. Buktinya saya lolos saat itu. Jadi memang angka ini saya lulus waktu itu seluruh Indonesia 78. Nomor 78. Terus akhirnya masuk di kejaksaan, berkarir di ND, terus dipanggil ke sini. Ternyata melewati berbagai proses seleksi Adiaksa, kemudian bisa jadi urutan kedua. Karena kalau di NTT itu Pak masih jarang kita fokus ke hukum, itu masih sedikit. Gitu. Oh gitu ya? Peluang saya itu sebenarnya kalau kita lihat berdasar di lapangan tuh kecil, tapi ternyata kalau kita coba itu bisa. Bukan, itu inspirasinya kan ngelihat seragam. Iya. Betul. SMA. Betul. Kelas 1 Pak. Tapi udah ngerti jaksa itu apa? Belum, saya waktu itu belum ngerti. Coba saya lihat keren banget gitu Pak, keren banget gitu seragam jaksa. Dan bukan cuma saya sih Pak, bahkan teman-teman kuliah saya tuh semua sangat ingin masuk di kejaksaan. Siap. Nah ini loh, sobat, masuk kejaksaan itu murni, nggak ada yang aneh-aneh. Ini ada banyak saksi di sini. Ini pelakunya. Pelaku saksi hidup. Pelaku. Dan dengan kerja keras, semangat yang tinggi luar biasa itu bisa tercapai kan gitu kan. Nah sekarang kalau Agra nih gimana nih? Mungkin kalau cerita awal-awal dulu masuk kejaksaan, sebenarnya ketika lulus kebetulan pada saat itu tahun 2018 itu alhamdulillahnya kita langsung diterima di satu pekerjaan lawyer yang begitu di seputaran SCBD, dan alhamdulillah sudah kerja di sana. Kemudian dan tinggal pun udah pindah ke daerah SCBD pada saat itu. Namun pada saat itu kan balik lagi ke orang tua. Orang tua itu bilang, orang daerah mungkin mindset bahwa orang sukses itu jadi PNS. Kemudian pada saat itu, wah kalau memang diharuskan menjadi PNS, langsung ingat kan pada saat itu, wah harus jadi jaksa nih. Jaksa itu kayak pilihan yang lebih pas untuk ini, karena sejujurnya sudah nyaman dengan pekerjaan yang sebelumnya. Pada saat itu saya bilang, oke, saya tes dengan catatan saya tes kadar tes, tapi tidak ada kewajiban untuk saya untuk maju, untuk terima atau tidak. Kalaupun terima itu bonus buat saya katakan seperti itu. Dan dilalahnya malah alhamdulillahnya diterima, dan pada saat itu mungkin masih bergejolak juga. Wah terima, belum tahu penempatan di mana, dan penempatannya jauh di Aceh, Nagan Raya. Makin aduh kenapa udah enak-enak tempat kemarin, tapi di luar itu semua ternyata baru tahu artinya apa, hikmahnya apa. Ternyata memang orang tua itu punya insting yang sangat kuat, dan sampai dengan sekarang itu harus saya syukuri sebagai sebuah hidayah ya, bahwa memang dia bisa melihat potensi saya itu dari sejak saya kecil mungkin ya, sampai dengan kuliah itu ya udah kamu itu cocok loh jadi jaksa. Sampai dengan sekarang alhamdulillah kami udah dilantik jadi jaksa. Alhamdulillah. Karena kan kamu nyaman di swasta, tapi duit yang banyak, pengabdiannya kan nggak ada. Kamu hanya mengabdi ke perusahaannya. Tapi kan kalau jadi jaksa, tapi kan lawyer juga berdoman pada nilai keadilan juga iya toh. Tapi ada surat kuasa khususnya yang membedakan kan. Gak sebahas itu. Takut hilap gitu. Nah, sekarang Grace, kamu kan ini ada keterwakilan perempuan. Siap. Sebagai seorang jaksa tentunya kamu harus juga memahami kondisi hukum di Indonesia itu kan. Nah, sejauh mana kamu menilai perkembangan hukum, situasi hukum di Indonesia ini kaitan dengan budaya hukumnya, perilaku, karena perilaku manusianya itu kan sekarang ada banyak gitu tindak pidana yang ada perkembangan itu dari kondisi sosial masyarakatnya itu kan, termasuk kemarin kejadian perkara yang Siska itu
Siskai apa Siskai? Siskai. Itu. Pokoknya gini ya, kalian dapat ranking pan diuji. Nah, ini anggap ujian lagi dari itu. Ujian lagi ya. Ujian terus. Pertanyaannya berat. Gak Ini, berat. sekarang Ini bukan ya kan bekal dia juga secara nanti praksis. pelaksanaan di Iya depan. betul. Nah, betul. Enggak gini loh, supaya kamu nanti juga di daerah di Gresik sana nanti kan ada banyak dinamika penanganan perkara gitu kan, banyak sekali loh. Nanti kamu bukan hanya pencurian, banyak sekali. Nah, termasuk saya mau ngeliat kesiapan kamu kalau menghadapi perkembangan hukum yang ada di Indonesia loh. Seperti kan eksibisionisme ya. Eksibisionisme betul. Nah, itu kan Iya. kaitannya dengan mengeksplor Dan itu organ perkara vital. datangnya bukan di Organ Jakarta loh ya, Iya. malah di wilayah-wilayah. Iya. Iya. Dan kalau yang Siskai itu di bandara ya kemarin ya. Iya kan di Di Jogja Jogja. kan, bukan Nah. di Jakarta. Nah, kualifikasi delik yang semacam itu nanti di mata kamu gimana konsep kamu sebagai seorang jaksa baru ini? Iya, siap. Kalau konsep saya ya kita masuk ke konsep pertanggongjawaban pidana mungkin ya Pak. Karena kan kalau kita bicara Siskai ini kan tentang Ada jaksa. Ada jaksa. Iya. Gaya bahasa. Ya, terus gimana? Siskai ini kan sebenarnya satu gejala di dalam masyarakat terkait kejahatan itu tadi, eksibisionisme. Kita sama-sama tahu bahwa itu tadi hukum itu berkembang, dia itu berkembang sangat dinamis. Jadi dulu itu nggak ada itu yang seperti itu. Nah, apakah kasus Siskai ini adalah fenomena yang baru? Ternyata tidak. Sudah banyak sebenarnya dari kalau banyak sekali dan cuman baru ini yang viral. Jadi kalau menurut saya konsep pertanggungjawaban pidana kita bicara lagi, kalau eksibisionisme ini kan terkait gangguan kejiwaan. Nah, gangguan kejiwaan ini kan sangat erat hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana. Nah, ada banyak pemahaman gitu di luar yang beranggapan bahwa kalau misalnya pertanggungjawaban pidana orang yang gangguan kejiwaan ini eksibisionisme nggak bisa dipidana. nggak bisa dipidana karena alasan pemaaf karena jiwanya terganggu. Ternyata kalau kita dalami lagi itu tadi, hukum ini kan ilmu yang sangat kompleks. Dia selalu tidak berdiri sendiri, tapi dia selalu terkait dengan ilmu-ilmu keilmuan yang lain. Ternyata kalau kita dalami lagi, ternyata eksibisionisme memang benar itu gangguan kejiwaan. Kayak Siskai itu memang benar dia punya gangguan kejiwaan, dia punya hasrat, dia senang memang ketika mempertunjukkan organ intimnya itu kepada orang yang tidak dikenali. Cuman kalau gratis mungkin masih akal kalau itu gangguan kejiwaan. Tapi ini kan dia terima sesuatu sampai berapa nilainya gitu kan? Betul, iya. Jadi itu sebenarnya tetap bisa dipidana. Bisa dipidana. Tetap kan? bisa dipidana. Tetap bisa dipidana. Dan itu kalau tidak salah ada perkara yang pernah terjadi di Indonesia di tempat yang lain ya, di mana, di wilayah mana itu ya kalau nggak salah. Saya Di diam kalau Kebumen. masalah ini. Kayaknya kok antusias banget kalau bicara kayak Kan gini. ini yang lagi tren gitu kan. Iya. Kalau nggak salah di Kebumen. Di Kebumen, betul. Waktu itu tahun udah lama ya Pak, 2013 itu di Kebumen ada salah satu oknum guru. Dia sama persis seperti Siskai ini, dia memamerkan, mohon maaf ya, alat kelaminnya kepada anak-anak. Saat itu memang ada terjadi disparitas putusan. Di PN dan PT itu memutus memidana, sedangkan PNPT membidana. Oke. memidana. Iya. Sedangkan di MA itu onslah. Onslah Lepas kan? ya. Iya, Jadi saya ingat itu, konsep onslah. pertanggungjawaban pidana dianggap itu tidak mampu bertanggung jawab secara hukum, padahal ternyata ketika kita dalami, ketika kita melakukan penelitian, ternyata tidak. Lepas itu tidak, memang benar kalau kita bicara visumnya itu jangankan orang yang eksibisionis Pak, misalnya saya aja putus cinta ini Pak, kalau saya ke dokter jiwa juga pasti keluarnya depresi Pak, gangguan Depresi, kejiwaan. gangguan Tapi apakah kejiwaan. setelah itu saya melakukan Ada tindak pidana? tingkatannya Iya, kan, apakah gitu. setelah itu saya melakukan tindak pidana terus otomatis saya langsung kena alasan pemaaf? Ternyata tidak. Nanti itu tadi hukum berkembang harus mengikuti perkembangan masyarakat. Jadi ternyata setelah kita dalami, itu eksibisionisme itu bisa dipidana. Iya, kalau Dan itu tidak bayangin. Dan itu pendapat ahli ya, bukan Iya, pendapat betul. jaksa. Itu pendapat Jadi ahli. benar-benar Itu yang udah teruji. kompeten Itu dan udah fakta. diuji. Kalau itu bukan perbuatan pidana, bisa bayangin tuh para wanita yang mungkin tidak bisa mengendalikan. Betul. Dan ini bahaya banget. Bahaya Pak. banget nanti banget. semuanya. Nah, Tapi jujur masih banyak yang belum terungkap loh. Iya, Kan masih betul. banyak itu Masih yang banyak. live Iya, macam-macam. Ah, enggak, gitu kan. yang banyak terungkap kan yang menggunakan IT, tapi kan Iya. yang tidak direkam pun kan Iya. banyak Iya. sebetulnya. Tapi kan sekarang yang lebih yang mereka sering lakukan ya pakai Twitter iya. lah gitu. Dan korbannya itu yang kita takutkan itu Pak, kalau setelah saya dalam itu kayak Penggunanya takutnya anak-anak. anak-anak, betul Iya, Pak, anak-anak. SMP, Iya. SMA. Jangan-jangan tuh Betul. kalian ada yang pernah transfer enggak? Awas lu. Tapi saya senang loh pemikiran sekarang jaksa-jaksa adik-adik kita ini bukan hanya tugas jaksa itu hanya menuntut. Dia punya tanggung jawab juga Oh tentang iya, perkembangan Grace, dan kejiwaan. ini gini nih Grace. Keren-keren, saya senang loh. Nanti kan ada itu jaksa
jaksa yang menangani perkara anak, terus itu khusus kan biasanya, terus perempuan biasanya. Nanti Grace harus enggak, dia cocok jadi penyuluh nanti. Iya, penyuluh juga cocok. Jaksa masuk sekolah, desa semua. Nah, Nanti lah kalau ada ide kita match lah. Kita kan di Puspen kan. Agra. Siap. Nah, sekarang gantian nih Agra. Kalau dia mah kayaknya yang keras-keras itu. Apa ini kita berbicara tentang pemulihan aset ya. Siap. Ada di dalamnya juga antara lain ya perampasan aset kan itu. Dengan bukan diberlakukan ya, dengan kelembagaan yang ada saat ini itu di Kejaksaan. Menurut kamu sudah efektif nggak sih? Nah, pas banget ini. Mungkin agak teknis nih Pak bicaranya dan agak cukup serius. Langsung serius. Ngomong sama jaksa muda itu. Enggak, ini kan kita harus bukan betul, yang bukan bercanda aja, ada isi. Minimal ada edukasi buat sobat Adiaksa. Karena dari si Sky langsung ke perampasan aset. Bak aja. Atau kamu minta pertanyaan yang lebih hot lagi. Siap. Mungkin berbicara masalah itu, kebetulan sekali kita baru disahkan undang-undang kita dan lebih ditegaskan lagi mengenai perampasan aset. Mungkin yang bisa saya komentari bahwa baru-baru ini kita diapresiasi oleh Presiden Republik Indonesia mengenai pengembalian aset kita. Di hari anti korupsi nasional sedunia, bahwa kita memiliki pengembalian aset yang cukup besar, cukup banyak dibanding instansi-instansi lain yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Tapi yang saya soroti adalah bahwa kebijakan yang diterapkan oleh kejaksaan dalam hal ini dan kewenangan yang dimiliki itu sangat luas dan sangat banyak untuk dapat merampas dalam hal ini, melakukan pemulihan atas aset-aset itu. Bahwa kejaksaan itu satu-satunya lembaga yang oleh undang-undang tidak pidana korupsi boleh melakukan gugatan secara perdata atas aset yang dimiliki, yang diindikasikan didapat dari hasil tindak pidana korupsi melalui JPN-nya tentunya. Kita dapat lakukan gugatan itu. Dengan instrumen-instrumen ini saya rasa memang kita sangat mumpuni dan sangat kompeten untuk melakukan perampasan aset itu, apalagi sekarang lagi masif-masifnya kita mengungkap kasus-kasus besar. Ini jadi salah satu terobosan dan satu kebanggaan menurut saya. Betul. Buat saya pribadi, bahwa kejaksaan itu bisa maju lebih terdepan dalam hal melakukan pengembalian, karena bukan hanya penindakan tapi proses pengembalian yang penting, pemulihan kan fungsinya kan pemulihan. Dan satu lagi catatan, jadi tidak ada alasan nanti terpidana sudah meninggal tidak bisa digugat, tetap ahli warisnya juga bisa digugat. Jangan salah, apalagi asetnya bisa ditelusuri itu berasal dari kejahatan. Betul. Jadi intinya adik-adik kita ini ngebahas tentang perampasan lah ya. Ini perampasan tentang kejiwaan anak, kehormatan norma untuk dikembalikan, dan ini juga mengembalikan harta ke negara. Gaya ya gitu. Sok tua kita. Nah, kalau menurut kamu gini, ada strategi jitu lagi nggak supaya lembaga pemulihan aset itu, fungsi lembaga pemulihan aset yang ada di kita nih, itu fungsi pemulihan aset yang sudah kuat makin kuat. Ya, itu. Mungkin kamu ada masukan atau strategi itu kan? Karena kalau kita lihat memang pemulihan aset itu butuh proses panjang. Dan menurut kamu penting nggak sih sinergitas antar fungsi di internal kejaksaan dalam rangka tercapainya optimalisasi pemulihan aset? Jadi ingat waktu lagi pembelajaran di kelas ini. Banyak pembahasan diskusi-diskusi yang ada di kelas, mulai dari jam Pitsus pada waktu itu, jam Intel, bahwa memang dalam hal melakukan pemulihan aset ini tidak bisa dilakukan hanya satu bidang saja, kerja sendiri, karena sinergitas itu tadi memang sangat dibutuhkan. Misalnya dari Intel kita harus lakukan aset tracing, kemudian dari hasil aset tracing itu kita laporkan ke Pitsus, ini loh, ini saja asetnya. Kita kalaupun ingin melakukan uang pengganti kita udah ada aset-asetnya. Kemudian terkait dengan apabila tidak bisa dibuktikan terdakwanya kemudian meninggal dunia, bukan berarti upaya untuk melakukan perampasan aset itu hilang. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pasal 3233 itu dia bilang bahwa ketika dalam keadaan tersebut JPN tuh bisa lakukan gugatan terhadap aset itu. Jadi memang 3 bidang ini, Datun, Pitsus, dan Intel, ketika sinergitas, saya yakin tidak ada lagi ruang untuk menyembunyikan hasil dari tindak pidana korupsi dalam hal ini, itu aset itu tadi, begitu. Jadi memang sinergitas sangat diperlukan sekali. Nah, cuman gini, kejahatan itu biasanya selangkah lebih depan itu dibanding penegak hukum sendiri, aturan hukumnya. Aturan hukum. Nah,
bukan merek motor ya. Bukan. Jadi seorang penegak hukum pun kan harus visioner nih. Nah, menurut kamu dengan perkembangan zaman saat ini biasanya kan melampaui kemampuan kita juga untuk ini, karena strategi mereka kadang lebih pintar dibanding kita itu kan. Nah, melihat itu menurut kamu seperti apa pendapat kamu tentang berkembangnya kualitas tindak pidana itu sendiri di tengah-tengah kita? Baik, terkait hal itu memang tidak bisa dipungkiri bahwa kejahatan itu memang selalu aturan hukum itu selalu terlambat dia datang. Itu dari dulu memang seperti itu. Tapi saya yakin dengan tipe-tipe orang yang di Satker saya maupun rekan-rekan kita PPJ kemarin punya pemikiran yang sangat progresif mengenai suatu kejahatan. Visioner lah ya. Sangat visioner, sangat betul. visioner. Misalnya seperti yang ini tadi bahwa tidak selamanya masalah alasan pemaaf itu hal seperti itu saya, tapi perkembangan itu justru mengikuti dengan hal yang demikian. Poin saya adalah bahwa teman-teman rekan-rekan diskusi saya bahwa mereka punya pemikiran dan punya sela-sela hukum yang seharusnya bisa menjerat, bukan untuk malah jadi celah untuk melakukan tindak pidana hukum malah, tapi justru sela-sela itu kita bisa tutupi dengan kebijakan-kebijakan yang bisa kita lakukan dengan cara itu inovasi dengan apa yang kita punya dari kebijakan. Nah, Gra sama Grace, kita berbicara tentang pemetaan perkembangan delik gitu ya. Terus kemudian pemetaan daerah-daerah mana yang statistik kriminalnya tinggi, jenis kualitas delik apa yang tinggi di masyarakat itu. Menurut kamu pentingnya statistik kriminal itu seperti apa? Statistik hukum itu, yang menurut kamu perlu nggak sih itu dikembangkan lembaga, artinya fungsi statistik hukum itu penting nggak sih? Menurut saya sih sangat penting sekali ya, karena ketika kita ingin berbicara masalah kebijakan, ketika tidak punya data nggak mungkin dikeluarkan kebijakan. Misalnya saja kita sudah keluarkan CMS misalnya, Case Management System, kita bisa petakan bahwa misalnya di Aceh itu mayoritas narkotika. Nah, ketika berbicara masalah narkotika, maka pimpinan harus dengan data itu bisa menentukan kebijakan bahwa fokus kita itu harus kepada bagaimana caranya jangan semua itu dipenjara semua dalam tanda kutip, mungkin bisa yang seperti itu. Kebijakan-kebijakan itu pasti berdasarkan dengan data-data itu tadi. Nah, statistik-statistik itu mungkin berbeda lagi di NTT nanti. Jadi menurut saya sangat penting dan sangat perlu untuk menentukan kebijakan dan penyesuaian juga kan. Nah, sekarang CMS berarti kan sangat bermanfaat tuh. Sangat bermanfaat. Kamu harus jadi garda terdepan loh untuk mengoptimalkan itu. Karena kejaksaan digital itu memang punya makna yang penting bagi organisasi ke depan itu kan. Ya, emang kan target kita kejaksaan digital nantinya. Kejaksaan digital. Nah, sosok jaksa masa depan itu harus paham betul teknologi itu. Bagaimana kesiapan kamu, Chris, untuk menghadapi itu? Siap. Kalau ditanya kesiapan, kalau sudah dilantik jaksa semenjak tanggal 15 kemarin, apapun harus siap. Pokoknya siap gitu. Nah, harus gitu. Jadi siap perintah. Pengabdian ya. Iya, pengabdian. Udahlah, nanyanya jangan yang berat-berat. Siap. Kayak ujian lagi nih, Pak. Mereka tuh baru selesai, baru kemarin bilang. Padahal itu baru tes loh. Aku tuh mau belajar mereka. Nah, sekarang gini nih. Gini aja nanya, ini kan pembentukan jaksa kan ini kan yang pertama sejak pandemi. Enggak dong, kedua dong. Iya, maksudnya itu kan kemarin tidak sebanyak yang sekarang. Dan kalau sekarang kan hybrid ya. Iya. Jadi kalau kemarin kan blended learning. Blended learning. Itu maksudnya. Kan polanya kan berbeda. Jadi gimana tuh itu yang itu ya untuk masak itu bukan, kalau itu blender. Kalau kita salah ngomong blunder. Oke, blended learning ya. Itu memang program yang dikembangkan oleh Badan Diklat ya. Nah, apa yang kamu rasakan dari kelebihan dan kekurangan blended learning itu sendiri? Kalau kelebihan mungkin perbedaannya dengan yang sebelumnya, memang kalau sebelumnya kan kita dari satker masing-masing, di tempat itu memang sendiri-sendiri. Bedanya kalau kita sekarang dibagi menjadi sentra-sentra. Jadi satu angkatan ini sebanyak 459 orang ini dibagi menjadi 20 sentra. 20 sentra. Jadi targetnya adalah semua orang itu bisa
ada jiwa korsanya tetap dapat, kenal satu sama lain. Betul. Kemudian ada juga yang di Badiklat ada 2 kelas. Itu kelebihan yang saya rasa kedekatan secara emosional tuh mungkin sangat perlu. Mungkin bapak-bapak kemarin sudah saat itu jadi satu mungkin, Pak. Nah, kami cuma dikumpulkan ketika kemarin waktu pemilihan. Mungkin kekurangannya adalah karena dilakukan secara virtual, belajarnya tetap virtual, Pak. Jadi kita tetap melihat layar, ngelihat layar. Jadi diskusi itu memang hanya terbatas oleh keadaan memang. Ketika diskusinya di luar itu saya rasa akan lebih maksimal lagi. Mungkin di bagian situ sih kita yang mungkin harus siasati lagi ke depannya. Nah, kemarin kan ada yang dapat SK-nya nggak semua dapat yang tempat dekat. Ada di luar Jawa, jauh-jauh gitu. Nah, ini pesan buat kalian, buat teman-teman kalian yang di penugasan yang mungkin menggantikan kamu yang di ND gitu kan. Nah, seperti apa itu pesan kamu untuk teman-teman? Ya, buat teman-teman. Ya toh. Ya, oke. Mungkin pesan saya belajar dari pengalaman saya ya, Pak. Jangan takut. Jangan pernah takut karena setiap cobaan itu pasti ada kemudahannya. Jadi jangan takut karena pemimpin-pemimpin yang hebat itu tidak lahir dari tempat yang lembek, tidak lahir dari tempat yang pasti lahir, tapi bukan berarti pemimpin yang hebat tidak pernah lahir dari tempat yang lembek. Iya, dalam artian seperti ini, Pak. Bukan berarti harus penugasannya di timur aja, tidak. Tapi semua tempat itu punya iniannya masing-masing, punya cobaannya masing-masing gitu. Bukan berarti yang di ini enak juga tapi enggak. Tapi tetap kita hanya sementara karena kan kita pasti pindah terus. Jadi dimanapun kita ditempatkan, ambil baiknya karena semua tempat ada baiknya. Tuh, gitu. Sebenarnya saya kepingin ngasih nasihat itu ke kalian semua. Tapi nanti dibilang, iya, kalau kita yang ngomong, abang kan nggak pernah ke daerah, katanya kayak enak aja ngomong. Kalau Grace, kan nggak bisa kalau ngomong Grace ngomong kayak begini, dia kan dari ND, betul. Dia udah ngerasain ND itu kan. Iya. Dan memang kan nanti nggak lama, mereka kan pasti berputar gitu dan penempatan di mana. Dan saya yakin pasti teman-teman juga menikmati kok. Berprestasi lah. Ya, itu pasti penting ya. karena prestasi itulah yang akan membawamu kemana tempat kamu mau. Gitu Bapak izin. Nah, sekarang Agra. Mungkin semuanya sudah dikasih tahu sama si Grace. Dan sebenarnya saya mau bilang itu juga. Sudah diwakili. Baru kali ini. Pokoknya yang nomor 1 terwakili sama nomor 2 kan. Tapi menurut pandangan saya yang terpenting adalah mau dimanapun kita tetap and on the bar kan, kita tetap satu dan tidak terpisahkan. Mau dimanapun kita tetap satu lah. Walaupun di kota, di daerah tetap. Yang penting adalah jaksa satu dan tak terpisahkan. Dan saya melihat memang begini dari pengalaman ya Mu ya. Kita yang memang penempatannya di tempat-tempat yang keras, jauh, macam-macam itu lebih kuat. Lebih kuat menghadapi tantangan ke depan itu. Membentuk jiwa kita juga lebih bagus. Dan kita juga pengalaman jadi Indonesia itu luas gitu loh. Kita benar-benar harus pandai beradaptasi karena Indonesia itu berbagai macam emang itulah nikmatnya kita punya negara Indonesia. Nah, program-program yang dilahirkan Pak Jaksa Agung juga begitu banyak. Menurut kamu ini pertanyaan yang berat terakhir nih. Agra melihat seperti apa? Ada RJ, ada perkara Pitsus yang luar biasa dengan kepemimpinan Pak Jaksa Agung, Pak Jam Pitsus, ya toh. Perlindungan perempuan dan anak. Perlindungan perempuan dan anak, ya kan? Sudah ada pedomannya, hati nurani, terus kemudian Datun juga hebat, pengawasan dengan Satgas 53 dan intelnya, komitmen untuk membangun organisasi yang lebih bersih, ya toh, terus mewujudkan clean government, RPJ BUMN. Ya minimal kalian itu dilantik pada saat bukan jadi jaksa yang strength tapi jaksa yang humanis. Yang humanis, banyak karakter yang semacam yang karakter jaksa atau sosok jaksa yang diharapkan pimpinan seperti itu. Lah kamu kan udah melihat itu semua itu. Termasuk kemarin kamu dengarkan arahan Pak Jaksa Agung dalam sambutan-sambutannya. Hal terberat apa yang menurut kamu yang harus tetap diwujudkan dari seluruh capaian itu? Siap. Ketika pada saat Jaksa Agung memberikan arahan, saya langsung ingat kata-kata pamannya Peter Parker sebelum dia meninggal pada itu, dia bilang begini, Spider-Man.
Spiderman. Anak Marvel. Kata dia, Gua mau nonton nih hari. when you have great power, Yeah. you have great responsibilities. Jadi ketika lu punya kekuasaan, kewenangan, maka lu juga punya responsibilitas. Lu punya tanggung jawab Tanggung yang jawab besar. ya, lebih besar. Itu yang selalu saya ingat ketika pada saat itu langsung terngiang Spiderman. Jadi yang saya garis bawahi adalah Jadi kamu mau jadi Spiderman ya, jadi penjawabnya. Jadi pamannya. Jadi maksudnya tanggung jawab itu sudah melekat dengan iya, kita dengan betul. sebagai punya pin kewenangan ini, bahwa kewenangan itu sudah melekat dan itu harus bisa kita pertanggungjawabkan. Dan Betul. saya lihat bahwa konsistensi, karena menurut pendapat saya perubahan itu hanya bisa diwujudkan dengan konsistensi kan. Iya. Dan Bapak Jaksa Agung dengan segala gebrakannya itu sudah cukup sangat konsisten untuk melakukan perubahan di dalam instansi ini. Dan saya sangat malu ketika saya tidak bisa mengikuti pace-nya kecepatan bertindaknya Jaksa Agung ini. Dan saya sebagai bawahan dan agen yang ada di bawah harus tetap bisa juga mewujudkan kepercayaan publik kepada kita dengan cara memberikan yang terbaik juga. Menurut saya itu tantangan yang terbesar dan harus kita wujudkan sebagai jaksa yang baru dilantik kemarin 459. Dan hal terberat buat kalian berdua, kalian merepresentasikan sosok jaksa ideal. Jadi kalian harus jaga sikap, jaga integritas, gitu kan. Yang dulunya kita jujur saja kita harus akui bahwa proses panjang untuk menuju kejaksaan yang ideal gitu kan. Dan saat ini kejaksaan sudah bisa dirasakan manfaat masyarakat lebih berani lagi. Contoh banyak kasus yang lahir dari perhatian masyarakat pada kejaksaan, harapan besar masyarakat kepada kejaksaan. Kasus Valencia yang di mana kemarin itu? Karawang. Itu netizen Indonesia begitu, dan Pak Jaksa Agung bisa langsung potong kompas tuh memperhatikan itu yang kondisi hukum yang yang terjadi di masyarakat itu kan. Dan intinya bahwa semua mimpi itu tidak pernah jadi gini. Mimpi memimpikan kejaksaan yang dicintai masyarakat itu sekarang itu sudah bukan mimpi lagi gitu. Ya kan? Betul. Sudah menjadi kenyataan. Siap. Nah, dan itu melekat di kewenanganmu nanti ke depan gitu. Siap. Ya toh? Kalau aku baca tulisan itu, don't let your dreams be dreams gitu. Jangan kan ya kan? Itu artinya kita sudah nggak bermimpi nih. Sudah nyata kehidupan kita sekarang bahwa fungsimu sebagai jaksa diharapkan sebagai penegak hukum yang dicintai masyarakat. Dan kalian jadi ujung tombak untuk itu. Karena kalau kami yang di tua-tua ini sudah ya masih banyak kiprahnya, tapi kan kamu masih panjang. Siapa yang tua? Itu. Ya toh? Dan kita titipkan ke kalian berdua. Ya, dan saya bangga kok sama kalian. Bener-bener kalian potensi yang bagus. Dan kami yang dulu kami betul. nggak sempurna. Kami banyak kekurangan. Banyak. Kekurangan itu harus dipotong, dan itu bukan mimpi lagi gitu. Dan saya yakin udahlah kalian anak-anak pinter, adik-adik pinter, berintegritas. Iya. Nangis. Ya, sekarang pesan kalian buat ya minimal sok ngomong dulu tuh buat mama papa. Buat mama papa. Papa mama. Iya. Coba kalau seandainya gini, mama papa ada di depan kamu, iya. Apa yang mau kamu ucapin? Kamu juga. Iya, apa sih? Kamu ini kalau misalkan anggaplah nih siapa nih? Ya tapi jangan dianggap lah, pokoknya seolah-olah lah. Nih, ini anggap saja ini mamamu. Mungkin kata-kata ini nggak pernah terucap langsung. Nah, maksud aku itu. Mungkin karena ini di depan kamera, saya harus ucapkan ini. Jadi nggak ada batas, dan terima kasih banyak untuk mama, ayah, adik di rumah udah selalu percaya bahwa saya punya potensi ini, bahwa semua kemungkinan yang ada itu memang bisa terjadi dengan usaha yang selalu kalian yakinkan sama aku. Makasih banyak sudah percaya, sudah support selama ini. Alhamdulillah anakmu sekarang sudah jadi jaksa. Amin. Terima kasih banyak, dan mohon doa kedepannya juga tetap bisa menjaga marwah institusi ini, tetap bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Yeah. Oke, amin. Amin. Sekarang Grace nih. Ya, untuk mama, bapak sama Karissa, terima kasih banyak
karena selalu mendukung apapun keputusan yang saya buat, selalu didukung apapun itu. Selagi itu pesan, saya tidak pernah lupa pesan dari mama saya, yang penting kita baik, selalu baik sama orang, karena ketika kita baik sama orang, insya Allah jalan kita pasti Amin. baik. Amin. Masya Allah. Sedih saya udah. Tos, keren. Ya. Senang saya punya adik-adik begini. Sobat Adiaksa dimanapun berada, obrolan kita ringan hari ini. Terasa juga udah sampai 1 jam. Udah hampir 1 jam ini. Saya bingung mau mana nanti yang di-cut, tapi kayaknya semuanya Asli. Bermanfaat. Dan lah. kalian udah harus siap-siap. Banyak yang ngelamar jadi mantu nanti. Iya. Enggak, tapi Agra udah punya jodoh dia, udah punya Iya. pacar. Grace juga kayaknya sudah. Iya, Siap. mudah-mudahan Ya. ya. Hati-hati, dijaga itu. Banyak juga yang berebut jadi mantu. Iya. Tapi pesan kami berdua sih sebagai kalangan tua, jaga marwah institusi. Senior jangan tua ya. Kakak. Iya. Pesan kami berdua sih sebagai kakak, Ya, kami titipkan kejaksaan supaya kejaksaan bisa lebih bagus, lebih baik lagi ke depan. amin. Inovasinya Jaga banyak. itu nilai keadilan di masyarakat yang tumbuh dan berkembang, jaga amanah itu. Atau dengan kewenanganmu yang besar ini, itu menjadikan kamu harus lebih banyak tawaduk, lebih banyak bersyukur, harus lebih banyak menjaga ritme perjalanan hidup kalian. Ya ke depan. minimal jaksa itu dikenal lah Dikenal. dan bermanfaat untuk Iya. masyarakat. Dan harus lebih bermanfaat lagi. Kalau dulu kamu masih belum bisa berinteraksi, lebih leluasa gitu ya. Sekarang dengan fungsimu, kamu dari Ipolek Sosbud Hankam, kamu bisa penetrasi ke sana. Ya, jadi harus kenal dengan lingkunganmu yang baru nanti. Termasuk di Gresik, dipetakan potensi daerahnya apa, terus tingkat kriminalnya apa yang tinggi di sana, kamu juga sama gitu, dan dijaga potensi-potensi penyalahgunaan Apa wewenang. potensi? Mau digantiin? Duo AG, Dulu agak. Agra dan Grace. Chris. Oh, beratmu kalau langsung ke sini mau. Dia harus muter dulu jauh-jauh. Iya. Tapi kan kalau ke Tangerang dia bisa lah. Ya. Cuman dia yang Gresik yang susah. Iya. Kalau nanti Agra bisa lah. Itu. Iya kan nanti berapa tahun lah. Iya. Sobat, Betul. kok bareng sih? Kita lagi kompak hari ini. Bro and sis, Sobat Adiaksa dimanapun berada, ya, kita yakin ke depan, masa depan kejaksaan ada di tangan anak-anak muda. Dan anak-anak muda itu anak-anak muda hebat yang saat ini sedang memperjuangkan nasibnya di seluruh Indonesia. Ada yang di Aceh, ada yang di Papua. Dan pesan kami kepada kalian semua yang ada di seluruh Indonesia yang dapat SK baru kemarin di pelantikan jaksa, jangan pernah surutkan semangat kalian untuk berkontribusi buat kejaksaan yang lebih baik. Karena saya tahu bahwa tempat penugasan itu banyak yang tidak seperti yang kalian harapkan. Tetapi yakinlah bahwa titik awal kesuksesan kalian ada di tempat itu. Jadi tetaplah berkarya dan berkiprah untuk kejaksaan yang lebih hebat. Selalu semangat, jaga kesehatan dan menjadikan orang yang bermanfaat untuk lingkungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua.